Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Na Agung Ananda Bayusuta, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PJOK, yaitu materi bola besar sepak bola. Ada di antaranya pertanyaan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sejarah permainan sepak bola. Yang kedua, peraturan singkat permainan sepak bola. Yang ketiga, teknik dasar permainan sepak bola. Yang keempat, pola penyerangan dan bertahan pada permainan sepak bola. Dan yang kelima, sarana prasarana permainan sepak bola. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad 16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Beberapa kompetisi permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan permainan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menjadi sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasons Tavern pada tahun 1863. Ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut dan pedagang dan tentara Inggris ke berbagai dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA terbentuk dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan beberapa peraturan singkat permainan sepak bola. Yang pertama, bola yang digunakan memiliki ukuran resmi, yakni keliling bola tak diperbolehkan melebihi 70 cm dan tidak boleh kurang dari 68 cm, kecuali bola yang digunakan oleh pemain di bawah usia 12 tahun. Pemain usia di bawah 12 tahun biasanya menggunakan ukuran bola yakni 64-68 cm. Yang kedua, sepak bola dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing tim berjumlah 11 orang. Yang ketiga, dalam permainan sepak bola, aksesoris semacam anting, gelang, dan kalung tidak diperbolehkan. Yang keempat, sebuah pertandingan sepak bola wajib dipimpin oleh wasit yang bertugas sebagai pengadil di lapangan. Yang kelima, pertandingan sepak bola wajib disertai dengan 2 asisten wasit atau linesman. Yang keenam, permainan sepak bola dilaksanakan sebanyak 2 babak. Setiap babak memakan waktu 45 menit. Adapun jeda di antara kedua babak tersebut tak bisa melebihi waktu 15 menit. Yang ketujuh, kick off dapat dilakukan saat memulai pertandingan, memulai babak kedua, dan memulai babak perpanjangan waktu serta terjadinya gol. Yang kedelapan, bola keluar atau out adalah kondisi di mana bola melewati garis lapangan. Bola out juga bisa terjadi karena wasit menghentikan pertandingan dengan alasan tertentu seperti misalnya ada pemain yang cedera. Yang kesembilan, gol merupakan situasi di mana bola masuk ke jaring gawang yang bukan karena disebabkan offside, pelanggaran, dan juga handsball. Yang ke-10, pelanggaran akan diganjar 2 kartu, yakni merah dan kuning. Merah berarti pemain harus meninggalkan lapangan, sementara kartu kuning berarti sebuah peringatan keras. Yang ke-11,
tendangan bebas bisa dilaksanakan pada wilayah tempat terjadinya pelanggaran. Yang ke-12, penalti disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan di dalam area kotak terlarang, entah karena handsball atau menjatuhkan pihak lawan. Yang ke-12, throw-in atau lemparan ke dalam terjadi jika bola meninggalkan lapangan yang dilakukan oleh tim lawan. Yang ke-13, tendangan sudut adalah tendangan yang dilakukan oleh pemain di wilayah sudut lapangan karena bola menggelinding keluar lapangan melewati garis gawang. Bola sudut ini dilakukan bisa pada sudut kanan atau sudut kiri, tergantung pada mana arah bola keluar. Yang ketiga, saya akan menyebutkan teknik dasar permainan sepak bola. Yang pertama adalah mengiring bola. Upaya setiap pemain membawa bola sepanjang wilayah permainan untuk menyerang atau bertahan. Mengiring bola disebut juga dribbling. Yang kedua, menghentikan bola. Teknik menggerakkan menghentikan bola menjadi teknik dasar dalam permainan yang dapat dilakukan dengan sejumlah bagian tubuh kecuali lengan hingga tangan bagi seorang pemain non-kiper. Yang ketiga adalah mengoper bola. Bentuk kerjasama antar anggota tim dalam permainan sepak bola terlihat dari upaya mengalirkan bola dari satu pemain ke pemain yang lain. Yang keempat adalah menembak bola. Pemain sepak bola, terutama yang berposisi sebagai penyerang, mempunyai tujuan mencetak gol ke gawang lawan agar timnya keluar sebagai pemenang dalam sebuah laga. Yang kelima adalah menyundul bola. Seorang pemain dapat menggunakan bagian tubuh yakni kepala untuk mengarahkan bola ke arah tertentu, seperti misalnya menuju gawang untuk mencetak gol. Pertanyaan yang keempat yaitu formasi pola penyerangan dan bertahan dalam permainan sepak bola. Formasi yang pertama yaitu 4-3-3. Formasi 4-3-3 dalam sepak bola merupakan perkembangan dari formasi 4-2-4 ala Brazil dan 3-4-3 ala Belanda. Formasi ini terbilang sangat ofensif di sepak bola era modern karena menghadirkan 3 pemain di lini depan. Dalam formasi 4-3-3, peran 2 bek sayap menjadi lebih krusial dan bergerak lebih ofensif. Sementara di sektor tengah, 2 dari 3 gelandang memiliki tugas lebih dalam membangun serangan. Formasi yang kedua yaitu 4-4-2. Formasi ini salah satu paling umum dikenal oleh banyak orang. Pada formasi 4-4-2 menggunakan 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Yang ketiga yaitu formasi 3-5-2. Formasi 3-5-2 adalah salah satu bentuk formasi dengan 3 back. Kendati bermain 3 back, 2 pemain tengah yang bergerak di sisi lapangan akan ikut turun membantu perlahan sehingga akan terbentuk 5 back. Begitu juga ketika menyerang, 2 pemain lini tengah di sisi lapangan akan maju untuk mengirim umpan dari sisi tengah. Yang terakhir yaitu formasi 4-2-3-1. Formasi ini baru ramai diperbincangkan pada akhir dekade 2000. Strategi ini kali pertama dipakai oleh timnas Maroko pada Piala Dunia 1994. Pada formasi 4-2-3-1, dalam permainan sepak bola menempatkan pemain penyerang sejumlah 1 orang atau disebut juga istilah striker tunggal. Pertanyaan yang kelima adalah sarana dan prasarana permainan sepak bola. Sarana yang pertama yaitu bola dengan diameter 68-70 cm. Sarana yang kedua adalah satu set kostum jersey, kaos kaki, pelindung tulang kering, sepatu bola, dan celana pendek. Sedangkan prasarana sepak bola adalah yang pertama adalah stadion, yang kedua adalah lapangan berukuran panjang 90 meter sampai 120 meter dan lebar 45 sampai 90 meter lengkap dengan garis tengah, garis gawang, kotak penalti, dan garis terluar untuk batas lapangan. Selanjutnya adalah gawang dengan lebar 7,32 meter dan jarak bagian paling bawah mistar atau palang gawang ke tanah adalah 2,44 meter. Lebar kedua tiang gawang dan lebar mistar atau palang gawang tidak lebih dari 12 cm.
Selanjutnya adalah tiang dan bendera pendek di sudut lapangan dengan tinggi maksimal 1,5 meter. Yang terakhir adalah VAR. VAR disediakan video di pinggir lapangan di antara bangku cadangan kedua tim untuk merekam kejadian di pertandingan di berbagai sisi lapangan. Demikian penjelasan saya tentang materi sepak bola tadi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.